Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Jangan Keluar di Waktu Maghrib. Cerita ini ditulis oleh Lukas Priyatno, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jangan Keluar di Waktu Maghrib. Si pengumura dewa tanpa nyata dan tetap Seketika sosok yang berada di tubuh Rina menjerit dan seketika Rina tergeletak jatuh ke tanah. Rina, sudah anakmu kini baik-baik saja. Sebaiknya kita bawa mereka masuk ke dalam. Laki-laki berjubah hitam tersebut mengangkat tubuh Rumi, sedangkan Bu Marni membantu Pak Rohmat untuk berdiri dan kemudian berjalan menuju rumah. Sesampainya mereka di rumah, Rina dan Pak Rohmat dibaringkan di dalam kamarnya masing-masing, sedangkan Bu Marni tengah berada bersama laki-laki tua tersebut. Untung ayah datang tepat waktu. Aku bingung harus meminta pertolongan pada siapa. Ucap Bu Marni kepada sosok laki-laki tua yang ia panggil dengan sebutan ayah. Laki-laki tua tersebut bernama Aki Jalal dan beliau adalah ayah kandung dari Pak Rohmat. Di saat ayah sedang tertidur, ayah bermimpi tentang cucu ayah. Ayah mempunyai firasat buruk tentang mimpi tersebut, dan ayah memutuskan untuk pergi ke rumah kalian malam ini juga. Bu Marni memeluk ayah mertuanya dengan sangat erat. Ia menangis sejadi-jadinya. Bu Marni sangat ketakutan malam itu, dan kejadian ini membuatnya trauma. Sudah, sekarang kamu istirahat. Biar ayah yang menjaga kalian malam ini. Bu Marni sedikit lega dengan kehadiran ayah mertuanya malam itu, dan seketika Bu Marni tertidur di pangkuan Aki Jalal. Di saat Bu Marni tengah tertidur lelap, tenggorokannya terasa sangat kering dan akhirnya ia pun membuka mata. Langit-langit rumah terlihat redup dengan cahaya lampu dari lentera yang terpasang di sudut ruang tamu. Kepalanya menengok ke arah kanan dan ia tidak menemukan ayah mertuanya. Ya, ayah di mana? Bu Marni bangun dari tidurnya, pandangan matanya menatap ke sekeliling ruang yang redup. Seketika ia mencium bau kemenyan yang sangat menyengat. Lalu ia berjalan menuju dapur. Di saat melewati kamar Rina, Bu Marni berinisiatif untuk mengecek kembali keadaan anak kandungnya yang melihat Rina tengah tertidur pulas. Pintu kamar kembali ditutup dan ia berjalan menuju dapur. Sesampainya di dapur dan meminum air putih dari dalam kendi, Bu Marni kembali mencium bau menyan. Kali ini baunya sangatlah menyengat. Ia sampai batuk karenanya. Rasa penasaran pun muncul dan Bu Marni kembali berjalan ke ruang tengah. Saat itu ia tidak menemukan keberadaan ayah mertuanya. Namun perasaan Bu Marni mengatakan jika ayah mertuanya sedang berada di dalam kamar bersama dengan suaminya. Bu Marni berjalan perlahan dan mendekat ke arah pintu kamarnya. Pintu kamar terbuka dengan perlahan. Ayah, apa yang sedang ayah lakukan? Arwah itu datang menghantui aku ya. Sepertinya ia datang untuk menuntut balas akibat perlakuan kita beberapa tahun yang lalu. Kamu tidak perlu khawatir. Sosok itu tidak akan bisa menyakitimu selama ayah ada di sini. Tapi ayah lihat sendiri bagaimana aku hampir mati di sumur itu. Andai saja aku tidak menuruti permintaan ayah, mungkin tidak akan begini jadinya. Pak Rohmat terlihat kesal dan penuh emosi ketika menjelaskan tentang kejadian lalu. Mengapa kau kini menyalahkan ayah? Bukankah dulu kau yang meminta ayah untuk melakukan ini? Tapi sudahlah Rohmat. Jujur saja kau pun menikmatinya kan? Sekarang ikuti ayah.
Kau harus berbaring dan kita akan mulai ritual seperti dulu, agar sosok anak itu tidak lagi mengganggumu. Pak Rohmat menuruti perkataan ayah kandungnya yang berbaring tanpa menggunakan busana. Kemenyan dibakar dan ditaburkan kembang 7 rupa disebar mengelilingi tubuh Pak Rohmat. Aki Jalal duduk bersimpu persis di atas kepala anaknya, mulutnya komat kamit membacakan sebuah mantra. Tiba-tiba, "Ayah, apa yang sedang ayah lakukan?" Aki Jalal hanya tersenyum melihat Bu Marni berdiri di depan pintu, sedangkan Pak Rohmat tetap tertidur di lantai karena telah terhipnotis olehnya dan kini Pak Rohmat tidak sadarkan diri. "Ayah sedang apa? Mengapa suamiku berbaring tanpa busana? Apa yang sebenarnya kalian lakukan di tempat ini?" Kau tidak perlu terkejut seperti itu, Marni. Kemarilah. Bu Marni terdiam. Setelah itu ia berjalan seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Seketika pandangan matanya terlihat sayu. Kini Bu Marni tengah dalam kuasa ayah mertuanya dan menuruti apa saja yang diperintahkan olehnya. Aki Jalal menuntun Bu Marni masuk ke dalam kamar dan setelah itu beliau dibaringkan di atas kasur miliknya. Aki Jalal adalah seseorang yang memiliki kekuatan ilmu yang sangat sakti. Ia sangat disegani di wilayah tempat ia tinggal. Penduduk desa tahu tentang sosok Aki Jalal dan tidak ada yang berani terhadapnya, karena bisa saja nyawa yang akan menjadi taruhannya. Marni, kau tetap cantik seperti dulu. Kau tunggu saja di situ setelah ritual ini selesai. Baru aku akan memuaskanmu. Suara gemuruh kembali terdengar dari atap langit. Semesta seakan tahu apa yang tengah terjadi pada keluarga ini. Mulut Ki Jalil kembali komat kamit membacakan sebuah mantra sukma jiwa. Seketika Pak Rohmat terbangun dan duduk bersila menghadap sang istri yang tengah berbaring. Sekarang kau perhatikan ini baik-baik, anakku. Setelah ini kekuatanmu akan bertambah. Ki Jalal berjalan mendekati Bu Mardi yang sedari tadi berbaring di kasur. Yang membelai tubuh menantunya dari ujung rambut hingga kaki. Pak Rohmat hanya dia melihat perlakuan ayahnya terhadap istrinya. Tidak ada rasa marah sedikit pun, apalagi cemburu melihat ayahnya tengah bercumbu dengan sang istri, dan semua ini telah terjadi selama bertahun-tahun. Ki Jalal tengah melakukan perbuatan bejatnya malam itu. Bu Marni hanya dia mendapatkan perlakuan dari ayah mertuanya, dan Bu Marni menikmatinya. Di saat Bu Marni melakukan perbuatan tersebut, yang ada di hadapannya adalah sosok suaminya. Dan semua itu dilakukan Ki Jalal dengan kekuatannya ia miliki dan Bu Marni tidak sadarkan diri. Terdengar dari luar rumah angin bertiup sangat kencang. Suara gemuruh bersautan menggelegar menggetarkan jantung. Tiba-tiba Ki Jalal terpental. Kini tubuhnya berada di sudut kamar. Ia sangat terkejut mendapatkan perlakuannya secara mendadak. Terlihat sosok wanita berambut panjang tengah berdiri dari balik pintu kamar. Wajahnya terlihat sangat marah dan berteriak, Manusia laknat, mati kau. Arumi, kau rupanya. Ki Jalal berdiri, dari mulutnya terlihat membacakan sebuah mantra. Belum selesai ia melakukan ritual bejatnya, seketika tubuhnya terseret keluar kamar. Tubuh Ki Jalal menghantam meja kayu yang berada di ruang tengah. Perkelahian tidak terelakkan malam itu. Kini Ki Jalal terlihat kewalahan menghadapi sosok Arumi yang terlihat sangat marah akibat perlakuan bejatnya. Ki Jalal hanya terbaring kesakitan. Sosok Arumi perlahan mulai mendekat. Ia terlihat membawa sebuah pisau yang berada di tangan kanannya dan menghujamkannya ke tubuh Ki Jalal berkali-kali. Tidak ada perlawanan sedikit pun dari Ki Jalal karena kekuatannya yang miliki telah terserap habis oleh anaknya. Malam itu Ki Jalal tewas di tangan Arumi. Setelahnya sosok Arumi menghilang. Dari dalam rumah tersebut hanya terdengar suara gelak tawa Arumi dan tidak lupa menyampaikan sebuah pesan. Kau selanjutnya. Suara tersebut terus saja berulang-ulang terdengar di setiap sudut rumah dan seketika Pak Rohmat dan Bu Marni tidak sadarkan diri. Malam yang amat mencekam, Ki Jalal meregang nyawa akibat hujaman keras yang tepat mengenai jantungnya.
Darah mengalir di ruang tengah, matanya melotot dan sangat menakutkan. Tidak ada yang menyangka Ki Jalal tewas di tangan Arumi, sosok makhluk astral yang menyimpan dendam. Tubuh Ki Jalal tergeletak di ruang tengah dengan bersimbah darah. Sosok yang paling disegani di desa tersebut kini tengah meregang nyawa. Kesaktian sukma jiwa yang ia miliki dapat dikalahkan oleh sosok Arumi yang menyimpan dendam terhadap dirinya dan juga Pak Rohmat. Angin bertiup semakin kencang, suara gemuruh terus terdengar menggelegar seperti malaikat yang sedang menghentakkan palu pada dinding-dinding langit yang berwarna hitam kelam. Kilatan petir menyambar tidak tentu arah dan saling bersautan menggetarkan malam yang sangat mencekam. Keesokan harinya desa tersebut geger dengan berita kematian Ki Jalal. Penduduk desa berdatangan ke tempat keluarga Pak Rohmat dan juga Bu Marni. Mereka berbisik tentang peristiwa yang menimpa Ki Jalal yang terkenal sakti mandraguna. Saat jenazah Ki Jalal dimandikan, terlihat seluruh tubuhnya menghitam seperti terbakar. Bau busuk sangat menyengat dan tercium hingga ke seberang jalan. Tidak ada yang kuat mencium aroma bau busuk tersebut membuat para warga sampai menutupi hidung. Pak Ustadz, saya gak kuat, maaf Pak Ustadz. Ucap beberapa orang warga kemudian pergi dari tempat pemandian jenazah. Di tempat tersebut hanya tersisa Ustadz Ahmad dan juga Pak Rohmat yang melakukan proses pemandian jenazah. Mereka berdua sampai menggunakan kain untuk menutupi mulut serta hidung. Di saat Ustadz Ahmad menekan perut Ki Jalal, tiba-tiba kotoran keluar melalui lubang duburnya disertai belatung dan darah kental yang berwarna hitam. Seketika bau busuk semakin tercium dan bahkan lebih menyengat dari sebelumnya. Para warga yang hadir sampai menutupi hidung dan ada juga yang pergi meninggalkan rumah Pak Rohmat dan Bu Marni karena bau tersebut benar-benar busuk. Setelah proses pemandian selesai, Ki Jalal dibawa ke ruang tengah dan dikafankan. Wajahnya terlihat menghitam, dari tubuhnya keluar asap putih dari celah-celah kain kafan yang membungkus tubuhnya. Hidung Ki Jalal telah tersumpal kapas dan ketika wajahnya akan ditutup kapas terakhir, tiba-tiba kedua matanya terbuka dengan sendirinya. Warga yang melihat kejadian itu menjadi ketakutan, semua menjauh, bahkan ada yang sampai lari terbirit-birit. Jenazah Ki Jalal terlihat sangat menakutkan, ditambah lagi bau busuk tidak henti-hentinya tercium dari jenazah Ki Jalal yang telah terbujur kaku. Astagfirullahaladzim. Setelah itu Ustadz Ahmad berniat untuk menutup kembali kedua mata Ki Jalal, tapi sebelum tangan Ustadz Ahmad menyentuh wajah almarhum, tiba-tiba mulut Ki Jalal terbuka dan mengeluarkan asap disertai belatung berukuran biji padi. Ustadz Ahmad tidak berhenti-hentinya istighfar. Kejadian ini benar-benar di luar nalar manusia. Ustadz Ahmad mengambil tali pocong dan mengikat pada bagian dagu sampai kepala, dimaksud agar mulut Ki Jalal dapat tertutup kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Ustadz Ahmad menutup wajah almarhum Ki Jalal dengan mata yang tetap terbuka. Tali pocong diikat simpul pada bagian kepala Ki Jalal. Suasana berubah menjadi hening siang itu. Bulu kuduk seakan dipaksa untuk berdiri dan semua dirasakan oleh para warga yang menghadiri proses mengkafankan jenazah Ki Jalal. Setelah itu jenazah Ki Jalal telah siap untuk disolatkan dengan beberapa warga yang masih bertahan. Di saat jenazah ingin disolatkan, bau busuk semakin tercium sangat menyengat. Bahkan beberapa warga sampai muntah akibat bau yang keluar dari tubuh almarhum Ki Jalal. Wewangian disiramkan di tubuh Ki Jalal yang telah dibungkus kain kafan. Serbuk kopi juga ditaburkan di samping jenazah Ki Jalal, dimaksudkan agar bau busuk tidak lagi menyengat. Tapi semua itu menjadi sia-sia. Bau busuk tersebut justru semakin tercium hingga sampai keluar rumah Pak Rohmat dan Bu Marni. Kita harus segera menyolatkan jenazah Ki Jalal karena hari sudah semakin sore. Akhirnya jenazah Ki Jalal disolatkan oleh beberapa orang warga termasuk Pak Rohmat. Sore harinya jenazah Ki Jalal hendak dikebumikan, tiba-tiba saja langit menghitam. Suara gemuruh menggelegar dari atap langit disertai kilatan petir yang menyambar ke segala arah dan seketika saja hujan turun dengan derasnya. Warga terlihat sangat panik karena kilatan petir menyambar dari atap langit yang menghitam hingga menghantam ke bumi. Semua yang menyaksikan peristiwa tersebut ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya berada di dalam rumah bersama dengan jenazah Ki Jalal yang berbau busuk. Tiba-tiba, Rina, kau sedang apa, nak?
akhirnya dia mati. Apa yang kamu katakan, nak? Mengapa kamu bicara seperti itu? Dia akan ikut denganku. Siapa yang kamu maksud? Bu Marni melihat tangan Rina menuju ke arah jenazah Ki Jalal. Terlihat Rina yang sedari tadi diam, kini tiba-tiba saja tertawa dan kembali terdiam. Entah apa yang terjadi pada Rina. Ia sepertinya sangat senang melihat Ki Jalal yang berada di hadapannya tengah terbujur kaku. Kepalanya bergerak perlahan ke kiri dan ke kanan, terselip senyum di bibir Rina dan senyum tersebut terlihat amat menakutkan dengan sorot mata yang kosong. Sudah dipastikan ada sosok lainnya saat ini berada di dalam tubuh Rina, tapi tidak ada yang mengetahui hal itu. Si Rina kok ketawa sendirian? Iya ya, apa mungkin Rina gila? Keluarga mereka kan menganut ajaran sesat. Masa sih Bu, jangan suuzon. Gak enak nanti didengar Bu Marni. Sudah. Warga yang menyaksikan keanehan pada diri Rina mulai bergosip dan menyangka bahwa Rina telah gila akibat ritual yang dilakukan oleh keluarganya. Setelah itu Rina dibawa masuk ke dalam kamar oleh Bu Marni dan beberapa orang. Di luar sana langit masih saja menghitam. Hujan tidak menandakan akan reda dan sepertinya jenazah Ki Jalal tidak diterima oleh bumi. Pak Ustadz, sepertinya ada yang aneh, coba Pak Ustadz lihat. Ucap salah satu warga yang menunjuk tangan kanannya ke arah luar. Astagfirullahaladzim. Di luar rumah terlihat gumpalan awan hitam dan kilatan petir yang membuat semuanya terlihat aneh. Adalah gumpalan tersebut hanya berada di sekeliling rumah Pak Rohmat. Melihat keanehan ini, Ustadz Ahmad memerintahkan untuk segera membawa jenazah Ki Jalal untuk dimakamkan. 6 orang telah siap mengangkat jenazah Ki Jalal dan keluar rumah menuju pemakaman. Di saat rombongan berada di halaman rumah, tiba-tiba saja petir menyambar tanah. Jenazah Ki Jalal terpental keluar dari kurung batang. Warga menjadi panik karena petir terus menyambar. Ustadz Ahmad mengangkat kedua tangannya dan berdoa meminta pertolongan dan juga permintaan maaf pada jasad Ki Jalal atas kesalahan yang telah ia perbuat selama hidupnya. Hujan terus saja turun dengan deras mengelilingi jenazah Ki Jalal. Ustadz Ahmad memerintahkan agar jenazah Ki Jalal segera diangkat kembali. Pada saat jenazah akan diangkat, tiba-tiba seluruh pengantar jenazah kebingungan melihat jenazah Ki Jalal berubah menjadi sebuah kedebok pisang. Kemana Ki Jalal kok berubah jadi kedebok pisang? Keanehan datang silih berganti setelah kematian Ki Jalal. Sore itu cuaca mendadak menjadi tenang. Warga memutuskan untuk segera pulang ke rumahnya masing-masing. Begitu pula dengan Pak Rohmat. Setibanya di rumah, Pak Rohmat masih bingung tentang perubahan yang terjadi dengan jenazah ayahnya. Apa ini kesaktian dari ilmu sukma jiwa? Rohmat. Ayah, apa itu engkau ya? Terdengar suara laki-laki yang terdengar dari dalam kamar milik Rina. Pak Rohmat kemudian berjalan ke arah kamar anak sambungnya. Sesampainya di depan pintu kamar, Pak Rohmat terdiam. Gagang pintu dibuka dengan perlahan. Terlihat Rina yang tengah berbaring dan ia tidak melihat siapapun di kamar tersebut. Pak Rohmat melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar Rina. Jika kau ingin kesaktianmu lebih sempurna, kau harus melakukan ritual seperti dulu, anakku. Apa maksud ayah? Bagaimana ayah bisa berada di sini? Tidak usah banyak tanya, sekarang lihatlah keranjang. Ki Jalal menunjukkan tangannya ke arah Rina. Pak Rohmat kembali berbalik badan dan dia sangat terkejut setelah melihat seseorang yang tengah berbaring bukanlah Rina. Arumi, bagaimana ini bisa terjadi? Pak Rohmat berbicara sedikit gagap melihat sosok Arumi yang tengah berbaring di atas ranjang. Dan seketika Pak Rohmat mengingat kembali peristiwa beberapa tahun yang lalu. Bu, Arumi berangkat sekolah dulu ya. Iya nak, kamu hati-hati ya. Arumi anak yang sangat cantik, kini ia tengah duduk di bangku sekolah kelas 2 SMA. Ia memiliki tinggi badan sekitar 165 cm. Wajahnya keibuan dan lesung pipi di sebelah kanannya membuat lawan jenis yang melihatnya pasti tergila-gila. Arumi terkenal ramah pada siapa saja, bahkan dengan orang yang baru saja ia kenal. Di sekolah, Arumi selalu menjadi perhatian teman-temannya. Bisa dibilang Arumi adalah primadona sekolah tersebut.
Banyak laki-laki yang menyukainya, bahkan sampai orang dewasa pun terpikat dengan sosok Arumi yang sangat cantik. Meskipun Arumi sangat terkenal di sekolah, tetapi Arumi tidak terlalu menyukai keramaian. Di saat teman-temannya istirahat dan bermain, Arumi lebih memilih sendiri. Ia punya tempat khusus yang berada di belakang sekolahnya dan Arumi selalu ditemani dengan penjaga sekolah tempat ia menimba ilmu dan ia bernama Pak Rohmat. Arumi terlihat nyaman dikala berbincang dengan Pak Rohmat. Pak Rohmat selalu menceritakan tentang kehidupannya yang sederhana. Beliau sudah lama menikah dan belum dikaruniai seorang anak. Pak Rohmat terlihat takjub dengan kecantikan Arumi. Awalnya Pak Rohmat hanya menganggap Arumi sebagai anaknya karena beliau belum memiliki seorang anak dari pernikahannya. Tapi di sisi lain ia memiliki masalah dengan sang istri karena istri Pak Rohmat sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan hasrat biologis Pak Rohmat sebagai pasangan suami istri. Di saat Arumi tengah berbincang, Pak Rohmat selalu melirik ke arahnya dengan tatapan mata yang terlihat menahan sesuatu. Seragam sekolah yang tidak terkancing sempurna pada bagian atas membuat Pak Rohmat tidak sengaja melihat belahan dari dua gunung kembar milik Arumi dengan jarak sedekat ini. Dari sinilah pikiran kotor Pak Rohmat mulai membayangkan tubuh Arumi. Neng Arumi, kapan-kapan main ke rumah Bapak. Nanti saya kenalkan dengan istri Bapak. Iya Pak, Arum izin dulu sama Ibu. Rumah Pak Rohmat hanya bersebelahan dengan sekolah tersebut dan selama Arumi dekat dengan Pak Rohmat, ia memang belum pernah berkunjung ke rumahnya karena orang tua Arumi selalu melarang ia bermain di saat jam sekolah telah usai. Iya Neng, tapi kapan atuh masa cuma ngobrol di sini? Kalau di rumah Bapak mah banyak makanan, nanti Neng bisa petik buah sendiri. Wah, Arum mau Pak. Arum janji hari Minggu Arumi ke rumah Pak Rohmat ya. Arumi sangat menyukai sosok Pak Rohmat yang sangat ramah dan baik dengan dirinya. Pak Rohmat selalu punya waktu untuk sekedar menemani Arumi berbincang tentang keluarganya. Orang tua Arumi termasuk orang yang sibuk dan jarang sekali ada di rumah. Arumi juga sering bercerita dengan Pak Rohmat tentang pertengkaran kedua orang tuanya yang membuat Arumi tertekan dan mengalami stres. Akibatnya Arumi sangat nyaman jika berbincang dengan Pak Rohmat karena ia tidak menemukan sosok ayah di rumahnya sendiri. Suara bel sekolah berbunyi. Perbincangan mereka harus berakhir di saat bel sekolah telah berbunyi. Hari sudah semakin siang dan di saat itu pula kegiatan sekolah telah usai. Tidak ada lagi anak murid yang berada di sekolah tersebut, kecuali Pak Rohmat yang tengah mengunci pagar dan setelahnya kembali ke rumah. Setelah malam tiba, Arumi tengah tidur pulas. Tiba-tiba ia mendengar suara berisik dari dalam kamar milik orang tuanya. Ya, pertengkaran seringkali terjadi di saat malam tiba dan mereka pintar menyembunyikan kebahagiaan di depan Arumi. Tapi orang tua Arumi tidak mengetahui jika anaknya selalu mendengar pertengkaran mereka hampir setiap malam. Ayah dari mana aja jam segini baru pulang? Apa urusanmu? Semua kebutuhan keluarga kita telah aku penuhi. Apa lagi? Tapi tidak semestinya ayah bertindak seenaknya saja. Setiap hari pulang malam tidak pernah punya waktu untuk kita. Arumi bersembunyi di balik selimut tebal miliknya dan menutupi telinga dengan kedua belah tangannya. Ingin rasanya Arumi menjerit, tapi hal itu ia lakukan hanya dalam hati. Malam itu kesedihan Arumi sudah tidak terbendung lagi. Ia sudah muak dengan pertengkaran kedua orang tuanya dan Arumi memutuskan untuk bangun dari tidurnya dan berjalan menuju kamar kedua orang tuanya. Dengan perlahan Arumi melangkahkan kakinya dan kini tengah sampai di depan pintu kamar orang tuanya. Tubuhnya gemetar, dadanya kembang-kembis di saat menarik nafas panjang dan dengan perlahan Arumi membuka pintu kamar orang tuanya. Cukup. Orang tua Arumi terkejut melihat anak satu-satunya sedang berdiri menyaksikan pertengkaran mereka. Dan baru kali ini Arumi berteriak di depan mereka. Kamu belum tidur, nak? Cukup, Bu Arum tahu semuanya. Apakah begini menjadi orang yang telah dewasa dan apakah begini sikap orang tua? Kalian hanya mementingkan kesibukan kalian sendiri dan tidak pernah menganggap Arum ada. Apa maksud kamu, nak? Arum hanya ingin bahagia sebagai anak, seperti teman-teman Arum, tapi kalian tidak pernah bersikap sebagaimana orang tua terhadap anaknya. Hampir setiap malam Arum mendengar kalian bertengkar. Jika kalian masih tetap seperti ini, lebih baik Arum mati.
Arum berdiri dengan tubuh yang gemetar, air matanya terus saja menetes hingga jatuh ke lantai yang terbuat dari kayu. Bu Sumi berusaha untuk menenangkan Arum, tetapi Arumi justru menghindar dan berlari menuju kamarnya. Arumi terus berlari sambil menangis dengan tubuh gemetar menahan emosi yang terluapkan melalui kata-kata. Hubungan yang tidak harmonis dari kedua orang tuanya membuat Arumi merasakan kesepian dan kurangnya kasih sayang. Setelah pertengkaran semalam, Arumi terlihat murung di belakang sekolah. Pak Rohmat melihat kesedihan terpancar dari wajah Arumi. Ia segera mendekat dan Pak Rohmat berusaha untuk menghiburnya. Rum, ada apa? Kau kelihatannya sedih. Arumi memeluk Pak Rohmat dengan berlinang air mata. Arumi telah menganggap Pak Rohmat sebagai bapak angkatnya sendiri karena kebaikan Pak Rohmat selama ini, dan sosok Pak Rohmat telah dianggap sebagai pengganti sosok ayah yang tidak pernah ia dapatkan selama ini. Pak, Arum boleh minta tolong? Minta tolong apa? Bapak pasti bantu kamu. Boleh Arum nginap di rumah Bapak? Arum sedang tidak ingin berada di rumah, Pak. Tapi kalau orang tua Arum cari bagaimana? Mereka tidak akan mencari Arum, Pak. Tadi pagi mereka berdua pergi dan entah kapan kembali. Baiklah jika memang begitu. Mereka berdua terus saja berbincang dan setelah itu bel sekolah berbunyi. Arumi bergegas pulang ke rumah untuk mengambil beberapa pakaian. Niat Arumi untuk menginap di rumah Pak Rohmat sudah bulat. Ini dikarenakannya kurangnya kasih sayang dari kedua orang tuanya membuat Arumi bertindak nekat. Pakaian telah masuk ke dalam tas dan setelah itu Arumi kembali pergi menuju rumah Pak Rohmat. Ayah, Ibu, Arum pamit. Mungkin ada atau tidaknya Arum di rumah, semua itu akan terasa sama saja. Arumi memandangi rumahnya dan kemudian berlalu. Hari sudah semakin sore. Arumi telah sampai di depan rumah Pak Rohmat. Terlihat Pak Rohmat tengah duduk di depan rumah dengan memakai kaos berwarna hitam dan kain sarung. Kamu sudah datang, sini masuk. Pak Rohmat telah melihat Arumi berada di depan rumahnya. Arumi masuk ke dalam rumah Pak Rohmat. Rumah yang bisa dikatakan sangat sederhana. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu dan berlantaikan tanah. Tapi rumah ini terlihat sangat nyaman karena ditumbuhi pohon-pohon buah di depan rumahnya. Kamu duduk dulu, Bapak ambilkan minum. Tidak usah repot-repot, Pak. Maaf, istri Bapak di mana? Pak Rohmat terdiam dan menengok ke arah kamar yang terletak di ruangan belakang. Terdengar suara desahan dari dalam kamar. Itu suara apa, Pak? Bukan apa-apa. Bu, tamu kita sudah datang. Teriak Pak Rohmat pada seseorang yang berada di dalam kamar. Tak lama kemudian suara desahan tersebut pun berhenti. Arumi melihat seorang wanita sebaya dengan ibunya. Wajahnya terlihat pucat dan berjalan gemetar mendekat ke arahnya. Arumi berdiri dan bermaksud untuk mencium tangan wanita tersebut. Ia agak terkejut ketika melihat sosok laki-laki berambut panjang dengan pakaian serba hitam keluar dari dalam kamar yang sama. Arumi melangkahkan kakinya mendekat ke arah wanita tersebut. Kamu siapa? Saya Arumi, Bu. Maaf jika kedatangan Arumi mengganggu. Kenapa tangannya gemetar ya? Wanita itu merangkul Arumi dengan tubuh gemetar lalu berbisik. Apa yang kamu lakukan di sini? Ada tamu. Siapa namamu, Cahayu? Aku Arumi, Pak. Arumi melihat sosok lelaki ini mencengkeram leher wanita tersebut. Sepertinya wanita ini terlihat sangat ketakutan. Tapi entah mengapa Arumi hanya bisa diam dan tidak bisa berkata apa-apa. Rohmat, kau bawa istrimu masuk ke dalam. Sepertinya ia sedang tidak enak badan. Perkenalkan, saya Jalal. Panggil saja Ki Jalal. Saya ayahnya Pak Rohmat. Saya Arumi, Ki. Setelah Pak Rohmat mengantar istrinya ke dalam kamar, mereka bertiga ngobrol dengan diselingi canda tawa. Ki Jalal dan juga Pak Rohmat sangat pandai mencairkan suasana dan Arumi merasakan kehangatan pada keluarga ini yang tidak pernah ia dapatkan ketika berada di rumah. Setelah itu Ki Jalal seperti memilih sesuatu pada jari-jarinya. Sesaat ada perasaan aneh yang dirasakan Arumi pada bagian buah dadanya.
Putingnya terasa disentuh dan dipilin oleh sesuatu. Arumi hanya diam menahan geli, tubuhnya juga tidak bisa diam. Arumi terus bergerak ke kanan dan ke kiri. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan sesekali keluarlah seperti desahan yang tertahan dari bibirnya yang tipis. Ketika Arumi melihat ke arah Ki Jalal, ia melihat Ki Jalal tengah tersenyum dengan wajah menahan sesuatu. Terlihat kumisnya yang tebal bergerak seperti orang yang sedang membacakan sesuatu tapi tidak begitu jelas terdengar. Kamu kenapa? Tidak, Ki. Arumi melihat wajah Ki Jalal dan juga Pak Rohmat penuh dengan nafsu, tapi Arumi tidak bisa berbuat apa-apa. Ia tidak bisa menolak hasrat yang sedang ia rasakan saat itu sampai akhirnya. Tak sengaja keluar desa panjang yang keluar dari mulut Arumi diimbangi dengan tubuh yang gemetar serta keringat yang membasahi seluruh tubuhnya. Ki Jalal dan Pak Rohmat tertawa, sepertinya mereka tahu apa yang tengah terjadi pada Arumi saat itu. Wajah Arumi memerah, ia merasa sangat malu, entah mengapa hal ini bisa terjadi dan yang membuat Arumi semakin malu. Peristiwa ini dilihat langsung oleh Pak Rohmat dan juga Ki Jalal dan mereka seperti sangat menikmatinya. Saya tadi kenapa, ada yang bisa jelaskan? Aki sudah tahu sejak kamu datang, Cahayu. Maksud Aki apa? Ada sosok jahat yang ingin membuat keretakan keluarga kamu. Itu sebabnya orang tua kamu sering bertengkar dan kamu kurang kasih sayang. Jika tadi Aki biarkan, kamu pasti telah dirasuki sosok tersebut. Lalu saya harus apa, Ki? Tolong bantu saya dan keluarga saya. Jika kamu mau Aki bantu, kamu harus melakukan ritual sebelum maghrib. Jika tidak, roh jahat itu akan terus mengganggu kamu dan juga keluarga kamu, Cahayu. Benar apa yang dikatakan Ki Jalal, makanya Bapak mau kamu ke sini karena ini tujuannya. Saat itu Arumi benar-benar sangat ketakutan. Ia menganggukkan kepalanya dan menerima syarat yang dijelaskan oleh Ki Jalal untuk melakukan ritual pengusiran arwah. Baik, mari ikuti Bapak. Pak Rohmat kemudian berjalan menuju kamar paling belakang dengan tubuh yang masih sangat lemas. Arumi mengikuti Pak Rohmat dan Ki Jalal dari belakang. Tidak ada yang tahu tentang malapetaka yang akan Arumi rasakan setelah ini, dan semua ini telah direncanakan oleh Pak Rohmat dan juga Ki Jalal. Karena mereka tengah melakukan ritual sesat Sukmo Jiwo dan ritual tersebut menumbalkan darah perawan. Arumi terus berjalan mengikuti Pak Rohmat dan Ki Jalal. Langkah kakinya terhenti ketika ia melewati kamar Pak Rohmat yang sedikit terbuka. Dari dalam kamar ia mendengar wanita yang sedang menangis. Dengan rasa penasaran Arumi melihat ke arah kamar tersebut dan berjalan mendekati pintu. Ia melihat istri Pak Rohmat sedang menangis dan menatap ke arah Arumi lalu berkata, "Kau harus pergi dari mereka." Perkataan istri Pak Rohmat terhenti ketika melihat Pak Rohmat berdiri di belakang Arumi. Istri saya sedang sakit, setiap hari meracun tidak jelas, Arumi. Kita harus cepat lakukan ritual ini jika ingin keluarga kamu kembali harmonis. Tetapi Pak... Sudah, ayo ikuti Bapak. Dengan cepat Pak Rohmat menarik tangan Arumi dan pergi ke arah belakang rumah. Pintu belakang dibuka, langit sudah mulai berubah menjadi orange bercampur jingga. Matahari yang gagah nampak enggan berlalu di ufuk barat. Udara dingin terasa menusuk ke dalam kulit akibat keringat yang keluar dari tubuh Arumi. Gadis malang ini tidak tahu apa yang akan terjadi kepadanya. Mereka bertiga berjalan dan Arumi tidak tahu akan dibawa kemana. Pohon-pohon bambu saling bergesek menimbulkan suara decitan, seperti ada suara seseorang yang melarangnya untuk terus berjalan. Angin yang tampak tenang kini bertiup kencang membuat pepohonan di sekelilingnya seakan-akan menangis lirih mengiringi langkah kaki Arumi. Ki Jalal yang berjalan paling depan tiba-tiba saja berhenti. Terlihat sebuah gubuk yang terbuat dari anyaman bambu beratap jerami. Hati kecil Arumi ingin sekali berhenti dan memutuskan untuk pulang, tapi semua itu tidak bisa terucap dari bibirnya. Entah mengapa semua ini terjadi, Arumi seperti kerbau yang dicucuk hidungnya dan menuruti apa yang dikatakan oleh Ki Jalal dan juga Pak Rohmat. Ki Jalal membuka pintu gubuk tersebut dan mempersilahkan Arumi untuk masuk ke dalam.
Bau kemenyan terasa sangat menyengat ketika Arumi berada di dalam gubuk tersebut. Di sana terdapat 2 buah altar yang terbuat dari kayu dan beralaskan kain berwarna hitam. Di atas meja altar terdapat beberapa benda-benda untuk melakukan sebuah ritual. Di pojok meja altar terdapat ayam selasi yang berjumlah 7 ekor. Ki Jalal menaburkan kemenyan pada Anglo, membuat dada Arumi semakin sesak dan terasa pusing. Terlihat beberapa emas yang ditaruh pada mangkuk yang terbuat dari besi. Setelah itu Ki Jalal mengambil beberapa keris yang memiliki garis 5 dan 3 setara dengan keris Pandawa. Apa kamu sudah siap, Cahayu? Arumi hanya menganggukkan kepalanya dengan keraguan-raguan dalam hati kecilnya. Tapi lagi-lagi Arumi tidak bisa menolak dan terus mengikuti apa yang Ki Jalal katakan. Kemenyan kembali ditaburkan ke dalam Anglo. Mulut Ki Jalal mulai bergerak membacakan mantra sambil menatap Arumi dengan sangat tajam. Ragamu nusuk jiwa, gagas selasi manis nuntun hawa, sujud marang ingsun. Sekarang kamu lepas seluruh pakaianmu dan ganti dengan kain ini. Ki Jalal menyodorkan kain putih pada Arumi. Kedua belah mata Arumi terbelalak mendengar perkataan Ki Jalal. Tanpa terasa air matanya menetes dengan sendirinya. Tubuhnya tidak henti-hentinya gemetar serta deru nafas yang tidak beraturan. Arumi benar-benar tidak bisa menolak perintah Ki Jalal dan mulai melepaskan pakaiannya satu persatu. Benar dugaanku, kamu sangat cantik jika tidak memakai apa-apa. Suara itu berasal dari mulut Pak Rohmat yang saat itu berada tepat di belakang Arumi dengan berbisik sambil melilitkan kain putih yang diberikan oleh Ki Jalal. Seperti tersambar petir setelah Arumi mendengar perkataan Pak Rohmat. Tapi Arumi hanya diam dengan air mata yang terus keluar dari kedua belah matanya. Tidak ada seseorang yang bisa menolong gadis malang ini. Kini Arumi telah memakai kain putih tersebut dan setelah itu Arumi dibawa keluar oleh Pak Rohmat dari tempat terkutuk itu. Arumi mengikuti Pak Rohmat dengan menggandeng tangannya. Sesekali tangan jahil Pak Rohmat meremas bagian tubuh Arumi dengan sangat lembut. Tidak ada perlawanan sama sekali dari Arumi karena gadis ini telah kena guna-guna Ki Jalal dan mengharuskan ia mengikuti apa yang telah diperintahkan. Mereka berdua terus saja berjalan dengan perlahan dan Arumi terus mendapatkan pelecehan dari Pak Rohmat di sepanjang perjalanan. Setelah beberapa meter langkah kaki mereka berhenti di sebuah sumur timba. Pak Rohmat memerintahkan Arumi untuk duduk bersimpuh. Terlihat sebuah kendi berukuran besar yang terdapat kembang 7 rupa. Pak Rohmat mendekati sumur tersebut dan mengambil air dari dalam sumur. Setelah kendi telah terisi penuh, Pak Rohmat menyiramkan air tersebut ke tubuh Arumi menggunakan gayung yang terbuat dari batok kelapa. Arumi hanya bisa diam menahan dingin. Kain putih tersebut kini telah basah dan memperlihatkan lekuk tubuh Arumi. Berkali-kali Pak Rohmat telah menelan ludahnya sendiri. Sepertinya Pak Rohmat sudah tidak tahan melihat tubuh Arumi yang sangat menggairahkan untuknya. Tiba-tiba Pak Rohmat menghentikan kegiatannya dan mulai mendekati Arumi yang sedari tadi diam. Tangannya mulai membelai rambut panjang Arumi. Lidahnya menjulur dan menyapu pada bagian daun telinga yang membuat Arumi terus gemetar. Tak berhenti sampai di situ, kini tangan Pak Rohmat telah meraba bagian sensitif milik Arumi dengan sangat kasar. Tiba-tiba Arumi melihat sosok wanita bergaun putih tengah bertengger pada dahan pohon beringin. Seketika matanya terbelalak ketika menyadari sosok tersebut berjumlah sangat banyak. Sosok tersebut terlihat tersenyum pada Arumi, tapi senyum tersebut menjadi sangat menakutkan ketika garis bibirnya mencapai telinga dan mulutnya terbuka lebar dengan lidah yang menjulur ke bawah. Suara Arumi tertahan dan terasa sulit untuk berucap. Pak Rohmat tidak menghentikan perbuatan bejatnya pada Arumi dan justru semakin berani menggesek-gesekkan kemaluannya pada pangkal paha milik Arumi. Ingin rasanya Arumi berontak, tapi tubuhnya seakan kaku dan dipaksa menerima perbuatan bejat Pak Rohmat. Seketika cuaca nampak hening tiba-tiba. Rohmat! Suara itu terdengar jelas di telinga Pak Rohmat. Suara tersebut adalah suara Ki Jalal yang menggunakan kesaktian telepatinya. Setelah itu Pak Rohmat menghentikan perbuatan bejatnya dan kembali membawa Arumi ke gubuk tersebut untuk melakukan ritual. Sesampainya di sana, Arumi kini tengah duduk bersimpuh dengan kedua tangan menyentuh lutut dan membelakangi kiblat.
Ki Jalal duduk persis di hadapan Arumi, kedua tangan mengarah langit-langit, dadanya membusung menarik nafas panjang. Dan terlihat mulutnya mulai berkomat kamit membaca mantra dengan mata terpejam. Wanita suci di Jupopati, yen awak mati ganti nyawa karo liyane, stamping kaki stamping tangan, kula takon gaib batang pringin subur oyot nahan banyu. Tiba-tiba saja angin bertiup kencang, suara decitanya berasal dari pohon bambu yang saling bergesekan. Terdengar seperti orang yang sedang berbincang dengan bahasa yang tidak dimengerti. Tubuh Ki Jalal bergetar, kedua belah matanya terlihat putih tanpa pupil. Arumi sangat ketakutan sore itu, tapi ia tidak bisa menghentikan ritual ini. Pak Rohmat duduk bersila di belakang Arumi, mulutnya berkomat kamit tanpa henti. Tapi tidak begitu jelas apa yang ia katakan. Setelah itu Ki Jalal berdiri, kemudian berjalan mengelilingi Arumi dan melanjutkan mantra terakhir. Koyo gede cair kental karo tabu, macam-macam wis mawarni-warni, panyuwunan wis diwenehi, meminta dan menyeru pada alam. Tetap langgeng mantra wiwit tumindak. Seketika bau busuk tercium sangat menyengat. Tiba-tiba saja tempat tersebut dipenuhi sosok-sosok makhluk yang sangat menyeramkan. Sosok tersebut berbadan besar dan memiliki bulu di seluruh tubuhnya. Terlihat pula sosok wanita bergaun putih dengan rambut menjuntai hingga ke tanah. Suara tersebut terdengar mengelilingi Arumi. Kedua belah matanya mencari asal suara tersebut. Seketika detak jantung Arumi terpacu dengan cepat ketika melihat sosok pocong yang melompat mengelilingi tubuhnya dan berjumlah lebih dari satu. Ingin rasanya Arumi berteriak, tapi entah mengapa mulutnya seakan terkunci dan tetap dia menyaksikan penampakan sosok yang sangat menyeramkan di ruangan tersebut. Terlihat Ki Jalal menarik tangan Arumi dan mengajaknya berbaring menuju meja altar yang telah disiapkan oleh Pak Rohmat. Tubuh Arumi dibaringkan di meja altar. Tangan Ki Jalal mulai menarik kain yang menutupi tubuh Arumi dengan perlahan. Kini tubuh Arumi sudah tidak tertutup sehelai benang pun. Mata Ki Jalal menatap ke Arumi tanpa berkedip. Begitu pula Pak Rohmat, ia sampai menelan ludahnya sendiri berkali-kali. Panggil wanita itu. Setelah itu Pak Rohmat keluar dari gubuk tersebut. Tidak lama kemudian Pak Rohmat kembali bersama dengan istrinya. Istri Pak Rohmat berjalan mendekati Ki Jalal. Setelah itu Ki Jalal membuka paksa pakaian yang dikenakan wanita tersebut. Dan setelah itu dengan cepat Ki Jalal membuka seluruh pakaiannya ia kenakan. Ki Jalal mulai berjumpa dengan istri Pak Rohmat. Tidak ada perlawanan sedikit pun. Justru istri Pak Rohmat seperti menikmati perlakuan Ki Jalal terhadapnya. Rangan serta desahan mulai terdengar dari mulutnya. Arumi melihat perbuatannya menjijikkan tersebut dengan mata kepalanya sendiri. Ingin rasanya Arumi kabur dari tempat terkutuk ini. Tapi lagi-lagi tubuhnya tidak bisa digerakkan dan Arumi dipaksa untuk melihat adegan yang membuat hati kecilnya menangis. Rohmat, sekarang kau teruskan. Pak Rohmat yang sedari tadi dia menahan nafsu kini mulai melepaskan pakaiannya dan bercumbu dengan istrinya. Kini Ki Jalal mendekati Arumi. Perlahan tangannya yang kasar mulai membelai pangkal paha Arumi dengan nafas yang menderu menahan nafsu. Ternyata kamu sudah basah ya, Cahayu. Ki Jalal tersenyum puas. Ki Jalal mulai menjelati tubuh Arumi dari kaki hingga kepala. Tombak yang sudah mengeras dengan perlahan dipaksa masuk membuat tubuh Arumi gemetar dan berteriak menahan sakit. Tiba-tiba terdengar suara azan maghrib berkumandang. Seketika Arumi sadar akan hal yang tengah diperbuat oleh Ki Jalal terhadap dirinya. Bahkan perbuatan tersebut mereka lakukan di waktu maghrib. Tiba-tiba Ki Jalal terpental di meja altar. Arumi mengais kain putih dan melilitkan kembali ke tubuhnya. Di atas meja altar Arumi melihat sebuah keris. Ia mengambil keris tersebut dan menancapkan ke perut Ki Jalal. Ki Jalal mengerang kesakitan dan kesempatan ini tidak disia-siakan Arumi untuk lari dari tempat terkutuk tersebut. Ki Jalal terlihat kesakitan dan sempat melongo. Ia tidak tahu mengapa Arumi bisa tiba-tiba tersadar dari sihir yang ia lakukan. Pak Rohmat sepertinya tengah terhanyut dalam permainan bejat bersama sang istri. Istri Pak Rohmat melihat kejadian yang diperbuat oleh Arumi. Setelah itu ia berusaha melepaskan diri dari cumbuan Pak Rohmat. Lepaskan dasar lelaki terkutuk. Lari nak, jangan sampai kamu tertangkap. Lari.
Istri Pak Rohmat berteriak dengan sangat lantang. Pak Rohmat menampar pipi sang istri dengan keras. Hei Rohmat, kejar anak itu, jangan sampai ia mengadu pada warga. Suara azan maghrib mengiringi pelarian Arumi dari tempat terkutuk tersebut. Angin yang bertiup kencang membuat tubuh Arumi terhuyung dan hampir membaca jatuh. Ia tidak mengenal tempat tersebut, ditambah lagi suasana saat itu sudah gelap dan tidak ada cahaya sedikit pun. Bahkan bulan pun tidak menampakkan sinarnya. Arumi, di mana kau? Jantung Arumi berdetak kencang. Ia tidak mau kalau sampai tertangkap oleh Pak Rohmat. Entah mengapa Pak Rohmat begitu tega terhadap Arumi dan masuk ke dalam perangkap setan yang ia perbuat bersama Ki Jala. Angin bertiup sangat kencang, kepulan awan hitam menutupi sinar rembulan. Sepertinya keadaan sedang tidak berpihak kepada Arumi. Dengan langkah terseok-seok, Arumi terus berlari menjauh dari kejaran Pak Rohmat. Kau tidak akan bisa lari jauh. Sudahlah, menyerah saja dan kau pasti akan menikmatinya. Tubuh Arumi dibuat merinding mendengar perkataan Pak Rohmat. Arumi terus berlari tanpa arah. Di dalam gelapnya malam terlihat sosok wanita bergaun putih bertengger pada pepohonan. Sosok tersebut melihat ke arah Arumi dengan tatapan mata yang amat menyeramkan. Bukan hanya itu, sosok tersebut mulai tertawa dan menggema bersama kumandang azan. Arumi semakin ketakutan, langkahnya mulai gemetar. Akibat penampakan sosok kuntilanak di dahan pohon yang semakin lama semakin banyak terlihat. Dan suasana menjadi semakin menakutkan dikala kumandang azan telah berhenti. Arumi menghentikan langkah kakinya, nafasnya menderu tidak beraturan. Matanya liar menatap sekitar, tidak ada tanda-tanda keberadaan orang lain di tempat ini. Bahkan ia tidak mengenali di mana ia sekarang berada. Saat itu timbul rasa menyesal telah pergi dari rumah. Seketika air mata Arumi keluar dengan sendirinya. Arumi hanya menundukkan kepalanya karena tidak sanggup untuk melihat sosok kuntilanak yang tengah bertengger tepat di atas kepalanya. Ini apa? Dengan tangan yang gemetar, Arumi menyentuh bagian paha sebelah kanannya. Ada darah segar yang mengalir melewati celah-celah kaki dan terus menetes hingga jatuh ke tanah. Jantung Arumi berdetak semakin cepat dan tubuh yang hampir kehabisan tenaga. Ini darah apa yang telah mereka perbuat terhadapku? Hei wanita jalang, di mana kau? Teriakan Pak Rohmat kembali terdengar dari arah belakang. Setelah mendengar suara Pak Rohmat, Arumi kembali berlari tidak tentu arah. Ia masih berharap ada seseorang yang ia temui di sekitar hutan ini. Suara cekikikan dari sosok kuntilanak mengiringi pelarian Arumi di hutan yang gelap tanpa sinar rembulan. Tiba-tiba, Arumi terjatuh. Arumi mencoba bangkit kembali. Darah yang berasal dari pangkal paha milik Arumi terus mengalir melewati kedua belah kakinya. Pandangan matanya mulai terlihat kabur karena darah yang keluar begitu banyak. Arumi terus berusaha berdiri. Kedua belah matanya terbelalak ketika melihat tangan-tangan yang keluar dari dalam tanah. Arumi berusaha menjauh dari tangan-tangan tersebut. Tapi hal itu sulit ia lakukan. Arumi merangkak dan menendang-nendang untuk dapat terlepas dari cengkraman tangan-tangan berkuku tajam dan penuh luka itu. Sosok kuntilanak yang sedari tadi melihat Arumi kembali tertawa. Sepertinya ia tahu kesulitan yang dialami oleh Arumi. Tangan-tangan berkuku tajam telah berhasil menggapai tubuh Arumi dan mencengkeramnya dengan sangat erat. Arumi mencari sesuatu yang dapat ia gunakan untuk dapat terlepas dari sosok tangan-tangan berkuku tajam. Kedua tangannya meraba dan Arumi menghujamkan tangan-tangan tersebut menggunakan batu yang ia temukan tergeletak di tanah. Seketika cengkeraman itu terlepas. Arumi merangkak dan kembali berdiri kemudian berlari masuk ke dalam hutan. Arumi sangat ketakutan, nafasnya hampir habis akibat peristiwa yang tengah ia alami saat itu. Dari kegelapan malam tepat di ujung sana, ia melihat sosok laki-laki tengah berdiri di sebuah pohon, tapi ia tidak tahu siapa sosok laki-laki tersebut. Dengan hati-hati Arumi terus berlari menuju sosok hitam tersebut. Ia berharap sosok tersebut bisa menolongnya dan membawanya keluar dari tempat ini. Dengan nafas yang hampir habis, sosok tersebut semakin jelas terlihat dan benar saja. Arumi melihat sosok laki-laki yang tengah berdiri di ujung sana. Pak, tolong saya, Pak. Teriak Arumi dengan tubuh yang gemetar. Arumi mempercepat langkah kakinya.
Darah terus mengalir tanpa henti pada kedua belah kakinya. Perih sangat dirasakan Arumi malam itu. Suara kuntilanak semakin sering terdengar dengan menggema di sekitar hutan. Langkah kakinya sempat terhenti di saat sosok kuntilanak yang menggelantung di atas pohon tiba-tiba merangkak turun dengan posisi kepala berada di bawah dan kaki di atas. Tangan dan kakinya membentang memeluk batang pohon yang cukup besar. Kuku-kukunya yang tajam menancap pada batang pohon tersebut dan mulai turun dengan perlahan. Arumi ketakutan, kepalanya menoleh ke arah kiri dan kanan, tapi tidak ada yang bisa ia lihat malam itu. Ya Tuhan, aku harus kemana? Dengan sangat terpaksa, Arumi memberanikan diri melewati sosok kuntilanak yang telah beranjak turun dan hampir menyentuh tanah. Arumi menarik nafasnya berulang kali dan mulai melangkahkan kakinya dengan cepat melewati sosok kuntilanak tersebut. Mata Arumi terpejam di saat sosok kuntilanak hampir berada di atas kepalanya. Tiba-tiba Arumi berhenti, ada sesuatu yang menahan langkahnya. Suara jantung Arumi terdengar sangat keras memecah kemistisan hutan tersebut. Sepertinya ketakutan telah sepenuhnya menguasai pikirannya. Tubuhnya semakin gemetar di saat Arumi mencium bau busuk tepat di hadapannya. Baunya sangat menyengat dan menusuk ke dalam lubang hidung. Perlahan kedua belah mata Arumi terbuka dengan sisa-sisa keberaniannya ia miliki saat ini. Seketika matanya terbelalak melihat sosok kuntilanak yang menggelantung dengan posisi kepalanya persis berada di hadapannya. Tubuhnya tidak sanggup lagi untuk berdiri dan seketika Arumi berjalan mundur dengan sendirinya lalu jatuh terduduk. Wajahnya terus memperhatikan sosok kuntilanak tersebut. Sosok ini menatap tajam ke arah Arumi. Wajahnya hancur dengan luka hampir memenuhi bagian wajahnya dan mengeluarkan darah. Darah yang berwarna merah kehitaman mengalir melewati sela-sela gigi yang terbuka semakin lebar. Bola matanya melirik ke kiri dan kanan, rambut panjang yang menjuntai ke bawah hingga dapat menyentuh tanah. Suara tulang yang patah terdengar di saat sosok kuntilanak tersebut menggerakkan tangan kirinya. Arumi seperti terkena hipnotis, pandangan matanya tidak bisa terlepas dari sosok tersebut. Suara kuku yang tertancap seketika darah menyembur dan hampir mengenai Arumi yang sedang duduk di tanah. Detak jantung Arumi semakin terdengar ketika sosok kuntilanak tersebut mulai mencongkel salah satu matanya hingga dibiarkan menggelinding ke tanah dengan gelak tawa yang menggema di sekitar hutan tersebut. Kedua belah mata Arumi terfokus pada bola matanya yang menggelinding dan berhenti tepat di hadapannya. Kemudian bergerak melihat ke arahnya seperti berkata, "Larilah." Ia berteriak histeris dan menggema di sekitar hutan yang sunyi. Ketakutan semakin tidak terkendali. Arumi mencoba bangkit kemudian berlari memutar dan berharap bisa melewati sosok kuntilanak yang amat sangat menyeramkan tersebut. Terdengar sesuatu dari arah belakang. Dengan terus berlari, Arumi menengok ke arah belakang. Sosok kuntilanak yang tadi menggelantung di atas pohon kini melompat dan menjilat darah yang berceceran di tanah. Arumi menghentikan langkah kakinya. Kedua belah matanya melihat bercak darah yang berada di tanah. Betapa terkejutnya Arumi setelah tahu bercak darah tersebut berasal dari kemaluannya yang sedari tadi mengalir melewati kedua belah kakinya. Jangan ikuti aku. Aku mohon. Ungkap Arumi dengan terbata-bata dengan tubuh yang semakin gemetar. Sosok kuntilanak tersebut terus menjelati darah yang berada di tanah hingga tidak tersisa dan setelah itu sosok tersebut mulai bergerak ke arah Arumi karena sosok tersebut telah mengetahui dari mana darah segar itu berasal. Jantung Arumi kembali terpompa lebih cepat dari sebelumnya di saat ia mengetahui sosok tersebut akan mengejar dirinya. Tak pakai pikir panjang, Arumi kembali melangkahkan kakinya lebih cepat dan sosok tersebut mengejarnya dengan cara merangkak. Dengusan nafas keluar masuk melalui mulut serta lubang hidung. Rasa lelah sangat dirasakan Arumi, tapi ia harus tetap berlari menjauh dari sosok kuntilanak yang terus merangkak. Berkali-kali Arumi terjatuh, sosok tersebut tertawa cekikikan dan membuat suasana semakin menyeramkan. Kemudian Arumi mencoba bangkit kembali dan terus berlari menghindari sosok tersebut. Di depan sana terlihat kabut tipis mulai menyelimuti seisi hutan dengan perlahan jarak pandang mulai berkurang. Sesekali Arumi menengok ke arah belakang, sosok tersebut masih mengikutinya.
Tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Arumi tidak menghentikan langkah kakinya. Ia terus saja berlari tidak tentu arah. Tubuh Arumi telah seluruhnya basah terkena air hujan. Begitu juga dengan bercak darah yang menetes ke tanah. Kini bercak tersebut sudah tidak ada lagi karena tersapu oleh air hujan yang mengalir dengan deras. Langkah kaki Arumi terhenti. Tangan kirinya meraih pepohonan. Tubuhnya menunduk menghadap ke tanah. Arumi menghela nafasnya dalam-dalam dan mencoba mengusir ketakutan yang sedari tadi menghantui dirinya. Hujan lebat terus turun membasahi seisi hutan tersebut. Dari kejauhan terdengar suara langkah kaki yang bergerak cepat dan tiba-tiba saja berhenti. Tapi Arumi tidak bisa melihat sosok tersebut karena kabut tebal yang menutupi jarak pandangnya. Satu hembusan nafas yang cukup panjang keluar dari mulut Arumi. Kaki kanannya kembali bergerak dan memutuskan untuk melanjutkan pelariannya di hutan yang telah diguyur hujan deras serta kabut yang semakin tebal. Kabut semakin menutupi jarak pandang Arumi. Hujan tidak henti-hentinya turun dengan sangat deras. Langkah kakinya mulai melambat dan ia berhenti sejenak untuk mengenali hutan tersebut. Dari kejauhan Arumi melihat sosok laki-laki yang sedari tadi ia lihat masih berdiri di sana. Suara langkah kaki terdengar dari arah belakang. Tanpa berpikir panjang, Arumi kembali berlari menjauhi suara jejak kaki tersebut dan mendekati sosok laki-laki yang sedang berdiri jauh di depan sana. Mendengar tawa tersebut, Arumi menengok ke arah belakang. Jantungnya kembali terpompa 2 kali lebih cepat. Sosok kuntilanak yang tengah merangkak telah menemukannya kembali. Arumi menghela nafasnya berkali-kali dengan wajah ketakutan dan memutuskan untuk berlari kembali. Kuntilanak tersebut mengejarnya dengan merangkak dan suara tulang-tulang yang patah terdengar di saat sosok kuntilanak itu berlari semakin dekat ke arah Arumi. Tak henti-hentinya Arumi berteriak ketakutan, tapi tidak seorang pun yang mendengarkan teriakan Arumi. Sesekali Arumi menengok ke belakang dan sosok tersebut masih mengejarnya dengan menembus kabut yang semakin tebal. Jarak pandang Arumi hanya beberapa meter saja. Kedua tangannya digunakan untuk menyibak kabut yang menutupi jarak pandangnya. Arumi terus berlari tidak tentu arah. Di dalam hatinya ia hanya ingin menjauh dari sosok kuntilanak yang menyeramkan itu. Dari kejauhan yang tertutupi oleh kabut, Arumi kembali melihat sosok laki-laki yang tadi ia lihat. Segera Arumi berlari ke arah sosok laki-laki tersebut dan teriak memanggil-manggilnya. Tapi sangat mustahil sosok tersebut bisa mendengarnya dengan suara curah hujan yang amat deras malam itu. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Arumi terus berlari ke arah sosok laki-laki tersebut dan berharap sosok laki-laki itu bisa membantunya untuk dapat keluar dari tempat terkutuk ini. Tinggal beberapa meter saja Arumi hampir mendekati sosok laki-laki tersebut dan tiba-tiba saja Arumi terjatuh karena kehabisan tenaga. Tepat di hadapan sosok laki-laki yang ia lihat dan tertutup oleh kabut. Arumi merintih menahan sakit pada kemaluannya. Ia meminta tolong kemudian mendongakkan kepalanya ke arah laki-laki tersebut. Apa kamu sudah lelah berlari, anak manis? Tubuh Arumi gemetar mendengar ucapan laki-laki tersebut. Jantungnya semakin berdetak dengan cepat. Wajahnya pucat dengan keringat yang keluar melalui celah-celah kulitnya yang kotor akibat hujan yang sangat deras. Air matanya menetes dengan sendirinya. Ia mengenali suara tersebut. Sosok laki-laki yang tengah berdiri di hadapan Arumi saat ini adalah Pak Rohmat dengan raut wajah bahagia karena telah berhasil membuat Arumi mendatanginya. Seketika Arumi teringat sosok kuntilanak yang tadi mengejarnya kini sudah tidak ada lagi di belakang tubuhnya. Dan baru saja ia sadari justru sosok kuntilanak tersebut sengaja membawanya untuk menemui Pak Rohmat. Dan Arumi kembali terjebak dalam permainan busuk Pak Rohmat. Ampuni saya, Pak. Tolong lepaskan saya, Pak. Arumi ingin pulang. Baik, Bapak akan melepaskanmu, tapi dengan satu syarat. Apa yang Bapak inginkan, tapi tolong lepaskan Arum. Mudah saja kau harus menghisap ini. Tangan Pak Rohmat menuju ke arah kemaluannya yang bersembunyi di balik kain sarung yang ia kenakan. Seperti tersambar petir setelah mendengarkan permintaan Pak Rohmat, Arumi menelan ludahnya berkali-kali. Jangankan untuk melakukannya, membayangkannya saja sudah sangat menjijikan baginya. Baik, Pak, tapi setelah ini tolong lepaskan Arum. Bapak janji sayang, cepat hisap punya Bapak.
Pak Rohmat segera membuka kain sarung dan menyodorkan miliknya dengan wajah penuh kemenangan. Dengan perlahan Arumi membenarkan posisinya, kini tubuh Arumi bertumpu pada kedua lututnya. Pak Rohmat tersenyum puas. Ia mendekatkan miliknya ke wajah Arumi. Ia membelai rambut Arumi dengan penuh kelembutan, dengan penuh keraguan-raguan. Arumi membuka mulutnya perlahan-lahan, air mata menetes dari celah-celah mata yang tertutup. Saat ini Arumi merasakan milik Pak Rohmat telah berada di ujung bibirnya. Arumi hampir muntah membayangkan bentuk serta rasa jijik menyelimuti pikirannya. Tiba-tiba Pak Rohmat berteriak kesakitan. Arumi menggigit batang kemaluan milik Pak Rohmat dengan sangat keras. Arumi memang sengaja menuruti permintaan Pak Rohmat agar ia bisa melakukan hal tersebut. Dan ini adalah cara satu-satunya untuk dapat terlepas dari cengkeraman Pak Rohmat yang bertubuh lebih besar darinya. Pak Rohmat menapar serta menjambak rambut Arumi dan akhirnya Arumi melepaskan gigitannya kemudian berlari menjauhi Pak Rohmat. Pak Rohmat menggelepar-gelepar di tanah menahan sakit. Kedua tangannya memegang kemaluan miliknya yang baru saja terkena gigitan Arumi. Pak Rohmat mencoba menenangkan dirinya sendiri dan melihat keadaan kejantanan yang ia miliki. Dasar wanita jalang, untung saja tidak putus. Pak Rohmat masih tergeletak di tanah dengan tubuh gemetar menahan dingin. Berkali-kali ia menggerutu akibat ulah yang dilakukan Arumi terhadapnya. Wajah Pak Rohmat terlihat sangat marah dan sepertinya Pak Rohmat tidak akan melepaskan Arumi dengan mudah. Keadaan Pak Rohmat sudah sedikit agak membaik dan ia kembali bangkit. Kain sarung diikatkan kembali dan Pak Rohmat segera berlari mengejar Arumi dengan langkah yang terseok-seok. Awas saja jika nanti tertangkap. Akan aku buat kau sampai memohon ampun. Arumi masih terus berlari sambil menepuk-nepuk bibirnya. Ia masih membayangkan telah melakukan hal yang sangat menjijikan dengan air mata yang terus mengalir dari kedua belah mata dan membasahi pipinya. Entah mengapa Pak Rohmat begitu tega melakukan perbuatan keji terhadap Arumi. Dengan rasa kesedihan yang amat mendalam, langkah kaki Arumi mulai melambat dan seketika pandangan matanya berkunang-kunang. Tubuh Arumi terhempas ke tanah. Tidak ada lagi kekuatan dalam dirinya. Arumi telah putus asa, tapi dalam hati kecilnya ia tidak mau jika harus bernasib seperti ini. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Arumi kembali bangkit dan dengan susah payah ia kembali berjalan dengan langkah kaki yang terseok-seok. Langkah kaki Arumi berjalan di tanah yang becek akibat hujan yang terus mengguyur hutan ini dan langkah kakinya semakin lama semakin berat ia rasakan. Kabut tipis perlahan bergulung dan kini semakin tebal, jarak pandangnya mulai terganggu. Tubuhnya terhuyung ketika kabut mulai bergulung terbawa angin dan menerpa tubuhnya yang ringkih. Di depan sana Arumi melihat sumur timba. Ia kembali berjalan mendekat ke arah sumur tersebut. Sesampainya di sana, ia melihat banyak kembang 7 rupa yang ditaruh pada wadah yang terbuat dari tanah liat dengan gayung yang terbuat dari batu kelapa. Tempat apa ini? Mengapa banyak sekali kembang 7 rupa? Arumi benar-benar tidak mengenali tempat ini dan Arumi sama sekali tidak mengingat apapun. Ini akibat ilmu lali jiwa yang dimiliki Ki Jalal dan tengah menguasai dirinya. Arumi sudah sangat kelelahan kali ini. Kedua kakinya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pelariannya. Seketika tubuhnya kembali ambruk dan bersandar pada dinding sumur timba yang ada di tengah-tengah hutan tersebut. Arumi menatap kosong ke arah hutan yang gelap dan tertutupi oleh kabut yang terus bergulung. Dadanya membusung menahan sesak akibat dari berlari dan ketakutan. Arumi benar-benar tidak berdaya kali ini, dan ia hanya bisa pasrah menerima kenyataan. Arumi tetap duduk bersandar pada dinding sumur. Di depan sana ia melihat bayangan laki-laki yang tengah berjalan mendekat ke arahnya. Jantung Arumi kembali berdetak kencang, nafasnya memburu dan ketakutan seketika memeluk tubuhnya kembali. Arumi mencoba untuk bangkit, tapi tubuhnya benar-benar sudah kehabisan tenaga. Dengan menggunakan kedua belah tangannya, ia mengais ke arah tepian dinding sumur dan dibantu dengan kedua belah kakinya yang sudah gemetar. Arumi kembali terjatuh. Mau lari kemana, cantik? Arumi merangkak mundur dengan pandangan matanya menghadap Pak Rohmat. Tangannya kembali mengais tepian dinding sumur dan kembali mencoba untuk bangkit. Tiba-tiba, satu tamparan keras mendarat tepat di wajah Arumi dan Arumi kembali terjatuh. Namun sepertinya ia tidak mudah menyerah dan mencoba sekali lagi.
Kini tubuhnya berdiri dengan bertumpu pada kedua belah kakinya yang masih saja gemetar. Tolong lepaskan Arum, Pak. Arum hanya ingin pulang. Arum, mohon lepaskan Arum. Aku akan melepaskanmu anak manis, tapi kamu harus memuaskan aku terlebih dahulu. Lebih baik aku mati daripada harus melayani orang sepertimu. Dasar wanita jalang. Pak Rohmat berteriak dan kembali menampar wajah Arumi hingga ia terjatuh dan tubuhnya menghantam tepian sumur. Kini Arumi membungkuk membelakangi Pak Rohmat akibat tamparan keras yang dilakukan terhadapnya. Kedua tangannya gemetar menahan tubuhnya yang sudah tidak berdaya. Wajah Arumi kini menghadap ke arah sumur timba yang dalam. Kain yang menutupi tubuh Arumi ditarik oleh Pak Rohmat, dan dengan cepat Pak Rohmat membuka kain sarung yang melilit tubuhnya dan segera membekap tubuh Arumi yang sudah tidak berdaya. Pak Rohmat mulai mencumbu Arumi dari arah belakang dan menggesekkan alat kelaminnya. Arumi mencoba untuk berontak, tapi ia sudah tidak memiliki tenaga dan hanya bisa pasrah menerima perlakuan bejat Pak Rohmat. Kini Arumi tengah digagahi secara paksa oleh Pak Rohmat. Tubuh Arumi kini berubah posisi menghadap Pak Rohmat dan kemudian Pak Rohmat kembali menghujamkan tubuh Arumi dengan sangat kasar. Terdengar suara desah dari mulut Pak Rohmat dan gerakannya semakin lama semakin cepat. Aku akan menuntut balas.